berada di surga, tapi karena melawan Allah di bawah pimpinan Lucifer, akhirnya diusir. Dan mereka rupanya berkentayangan di dunia sampai sekarang. Jadi kalau iblis itu ada ya, itu ada. Dan ya, siapa tidak takut pada setan kan? Ada kekuatannya. Kalau kita tidak menyadari, bisa kita dihilangkan oleh setan ini. Jadi menakutkan memang. Bisa dia menjelma begini, bisa menjelma. Jadi pada suatu hari katanya, ketika ada orang berkumpul di gereja kecil, datanglah setan. Tiba-tiba dengan baju hitam dan seterusnya terjun dia. Kalian di sini berjago, angkar jago kalian mau menyembah Tuhan. Awas! Larilah semua kan. Setan, lari, semua lari. Tinggal satu orang bapak yang sudah agak berumur lah. Tenang-tenang dia. Dan setan datang kepadanya. Kau, kenapa kau tidak takut? Tak tahu kau bahwa ini setan? Tahu, kau kan setan. Ya kenapa kau tidak ikut lari? Saya tidak takut sama kau. Kau bisa tidak takut? Semua orang takut sama aku, hanya kau. Datang bapak itu. Tahu kau? Saya sudah menikah dengan adikmu selama 48 tahun. Adikmu itu istriku kayak setan seperti kau. Dan aku tidak takut lagi katanya kan. Inilah karena ngerinya rupanya istri itu di rumah bagaikan setan. Alah adikmunya itu tak kata ginilah. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ngeri juga ya. Karena kan setan itu bisa dalam diri manusia. Bapak ini melihat setan itu di dalam istrinya. Asal dia pulang ke rumah, tertekabatilah dia, tertekabati. Ibarat 48 tahun aku tersiksa oleh adikmu setan. Ngapain ku takuti lagi kau? Kalau kita dengarkan cerita Injil Matius ini, luar biasa. Oh, ada babi-babi ya. Rupanya memang pada masa itu ada juga peternakan babi. Karena banyak juga yang makan babi ya. Orang Yahudi kadang-kadang memelihara babi untuk dikomersialkan, bukan untuk dimakan. Jadi yang ini di daerah tadi Gadara namanya. Ada 2 orang di pekuburan pula itu ya. Memang selalu setan cocok di pekuburan. 2 orang yang dirasuki setan, beribu-ribu rupanya setan dalam dirinya. Satu kawanan babi pun bisa hancur dibuatnya kan. Dan begitu menakutkan karena mereka sangat betul kesetanan. Di dalam dirinya setan, kerasukan setan, orang tak berani lagi. Yesus datang, dia ingin membebaskan orang ini dari setan ini. Sebenarnya orang itu mungkin tak apalah bisa dia kerasukan setan kan, tapi Yesus bukan melihat setannya, tapi sekarang melihat orang ini harus diselamatkan. Harus diselamatkan, dia manusia. Dia anak Allah, harus diselamatkan. Dan rupanya memang setan itu tahu ini anak Allah dan setan sangat mengerti. Hai anak Allah, apakah urusanmu dengan kami? Persoalannya sekarang setan itu meminta, kalau kami mau diusir ke kawanan babi. Dan memang itulah yang terjadi. Kalau gitu pergilah katanya. Dan masuklah mereka ke babi itu. Selamatlah si 2 orang ini normal kembali. Namun itulah manusia kan. Nilai kedua orang ini dibandingkan dengan nilai babi-babi tadi oleh orang kota yang di situ. Babi-babi kami hancur, habis, lenyap ternak kami. Mereka tidak melihat bahwa 2 orang ini selamat. Tidak, hanya babi itu. Jadi rugilah kami. Aduh, rugi. Siapa pula ini membuat kami rugi? Tidak ada yang mengatakan mungkin saudaranya itu. Terima kasih Tuhan. Setan sudah pergi, biarlah hancur babi itu. Asal anak-anak kami ini bisa selamat. Tidak ada yang melihat seperti itu.
Disinilah kontrasnya manusia demi kesenangannya atau demi ekonominya atau demi kesejahteraannya di bumi ini, di dunia ini. Apa-apa, kerasukan setan nggak apa-apa itu. Biar aja. Jangan sampai merugikan. Kerasukan setan sikit-sikit. Nah, itulah akhirnya kita memang sebenarnya semua ini adanya kerasukan setannya sikit-sikit kan. Sikit-sikit lah dulu dalam skala kecil. Kadang-kadang setan itu datang itu kan bukan harus menakutkan seperti yang datang ke gereja tadi. Selalu setan itu akan mengatakan tidak ada setan ya, tidak ada iblis, hatimunya yang ada. Kadang-kadang kita akhirnya dikungkungnya dalam kecemburuan, dalam dengki. Dan memang luar biasa orang yang dengki kan. Kalau perlu membunuh orang asal puas diriku ini. Apalagi kalau dalam ekonomi atau pedagang, apakah itu pegawai negeri atau apapun itu, demi bisa membangun rumahku, maka vaksin atau antigen di Kuala Namu bisa didebalkan, hanya dicuci-cuci sampai hati. Vaksin bisa diperjualbelikan sampai hati. Demi kesejahteraan, mampuslah orang, gak apa-apa itu. Itulah kekuasaan setan yang ada di dalam diri. Dan kita pelihara setan itu, sering kita pelihara. Dan oke lah, boleh setan yang kecil, setan yang sedang, yang tadi itu setan yang luar biasa. Kerasukan malahan. Seperti istri bapak ini, rupanya kerasukan setan. Sehingga bapak itu tersiksa 48 tahun. Para bapak dan ibu, memang iblis itu sangat pandai. Sangat pandai. Ada iblis ya. Dan kita bilang tak ada iblis. Tapi karena kita anak Tuhan dan Allah dan Yesus ada dalam diri kita, dalam arti ini memang setan akan datang. Pada umumnya beberapa cara dia buat ya. Dia akan mengelabui manusia itu bahwa seakan-akan tidak ada iblis. Dan yang kedua nanti kalau dikatakan itu, wah gak apa-apa, dosa itu tidak begitu merusak hidup manusia. Enggak apa-apa. Lihatlah orang yang berdosa sikit-sikit itu kaya, kau bodoh kali. Itulah setan kan pandai dia ya. Dan juga lama-lama seperti kepada si Hawa dan Adam kan, bahwa kalau kamu mengikuti ini kamu menjadi seperti Tuhan. Itulah ditipunya. Dan banyak orang yang terjerumus di situ. Sampai sekarang bukan hanya di Taman Firdaus. Banyak orang yang akhirnya, oh aku sudah seperti Tuhan. Memang bisa dia berkuasa, bisa dia kaya, dan dipikirnya dialah seperti Tuhan. Tak ada lagi yang bisa mengendalikan aku yang mengendalikan. Akhirnya kerendahan hati hancur, dan itulah yang kerasukan. Kita lihat tadi justru orang kota itu dari Gadara datang kepada Yesus. Kamu merusak ekonomi kami, kamu merusak gaya hidup kami, pergilah. Dan ketika Yesus memang datang kepada kita, bisa kita merasa dirusak gaya hidup kita. Dan pelan-pelan kesatu itulah dulu Yesus. Itu saja, kesatu itulah. Jangan di sini. Ini masalah dunia ini. Bagaimanakah kita? Yesus datang, kerasukan setan apapun dia bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau kita terikat kepada dunia supaya kita lebih senang di dunia atau apapun itu punya ganja dan seterusnya itu, memang akhirnya kita tidak bisa lepas. Yesus menawarkan dan semoga kita dapat menerima. Amin.